Di sini itu Ivan itu gue sedikit kasih bocoran ke kalian. Di sini dia kasih standar-standar untuk maintenance. Gue spill sedikit. Ini tidak ada yang di endorse sama sekali. Ini emang adiktif yang dipercayakan sama Ivan. Jadi kolam ini cukup gue nyatakan the best banget dan menghasilkan banyak ikan Grand Champion dari sini. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Jadi kita mau nge-review hasil pemakaian RDF selama 1 bulan tadi belum sih, Ji? Udah ada ya 1 bulan ya? Oke, jadi ini ada RDF dari Kuria. Jadi sekarang Kuria itu juga ada RDF-nya, ada tipe T series sama tipe BTS. Kalau tipe T series ini cuman RDF only, dia nggak ada media filternya. Tapi kalau yang BTS series itu dia ada media filternya. Jadi kalau yang BTS itu cocok banget buat kolam kalian yang udah jadi tapi nggak ada filternya. Nah, kalian tinggal taruh Kuria BTS series di atas kolam kalian, itu udah dapat RDF sama udah dapat media filternya juga. Jadi ini dia setelah pemakaian 1 bulan. Oke, semua berjalan dengan normal. Ini kita metodenya itu dari dari chamber 1 disedot pakai pompa, dikirim ke sini. Terus habis itu masuk ke chamber 2. Jadi sebenarnya ini double mechanic filter, karena mechanic filter yang pertama itu ada brush, setelah brush RDF, baru RDF masuk ke Kuria filter mat. Nah, ini kita lihat juga screennya ini masih oke. Ya karena masih 1 bulan ya, masih oke. Cuman tapi kalau di toko kita itu kalau nggak salah udah 4 bulan juga masih oke screennya, belum ada masalah sedikit pun. Kalau kita lihat di bawahnya sini juga masih jernih, airnya keluar kesaring dari RDF ini jernih sekali, hasilnya oke. Dan sampahnya kalian bisa lihat nih, ini hasilnya kotorannya halus, udah cukup halus untuk difilter di sini. Setelah masuk di RDF ini, lanjut lagi ke Neomedia, ada Marine Pure-nya juga. Jadi ini kita tadi tanya sama Ivan, ngobrol sama Ivan, itu hasilnya oke banget, dia suka. Malahan tadi ini mau gue timerin, bukan timer sih, mau gue schedule 15 menit sekali nyala, cuman kata Ivan nggak usah lah, tunggu dia kotor aja baru nge-flash. Jadi RDF test series ini kita sudah ada 2 metode. Metode yang pertama itu by sensor, jadi kalau dia kotor dia akan nge-flash. Metode yang kedua adalah kita schedule, jadi kita mau schedule dia 15 menit sekali, mau kita schedule 10 menit sekali. Terus habis itu kita juga bisa atur juga berapa banyak dia ngebuang airnya, seberapa lama dia nge-flash meshnya, itu bisa kita atur semua di Kuria T series ini. Jadi Kuria T series ini udah lengkap banget sesuai sama kebutuhan kalian di dunia koi. Nah, mungkin yang ini udah pernah kita bahas belum sih, Ji? Dulu banget. Hah? Dulu banget ya? Oke, jadi udah lama. Kata kameramen kita udah lama. Di sini itu Ivan itu gue sedikit kasih bocoran ke kalian. Di sini dia kasih standar untuk maintenance, ya kan, dari ada Sikkem Prime, Sikkem Stability, Sikkem Clarigen, Sikkem Health Guard, Sikkem Pristine. Terus di sini ada standar TDC juga, air sumbernya berapa, air di kolamnya berapa, jam makannya ada semua, kolam puasa itu setiap hari apa, mineralnya juga dia ada, obat-obatan dia ada. Terus di sini ada gambar-gambar diagram. Jadi emang dia bikin kolam ini, siapapun yang datang ke sini, siapapun yang main ke sini, atau siapapun yang jaga kolam ini itu bisa nggak ribet. Mereka cuma tinggal datang ngelihat semua di sini, itu gampang semua. Lanjut lagi dalam sini. Nah, ini dia, gua spill sedikit. Ini tidak ada yang di endorse sama sekali. Ini emang adiktif yang dipercayakan sama Ivan. Jadi ini ada, gue mau jelasin sedikit. Ini kita ada Pristine. Nah, Sikkem Pristine ini adalah salah satu bakteri untuk filter kalian
Apalagi khususnya di dunia koi, mungkin teman-teman sekalian banyak banget dapat cerita kalau filternya sering namanya clogging atau terjadi penumpukan lumpur. Nah, si Camprisyn ini mengandung bakteri anaerob only, jadi dia nggak ada bakteri aerobnya, cuma bakteri anaerob. Nah, gunanya bakteri anaerob itu di sini ditulis untuk organic waste, jadi dia itu bisa memakan lumpur-lumpur yang ada di filter kalian, tapi tidak akan bisa 100% bebas lumpur ya. Cuman tapi dengan ini kalian akan tidak mudah clogging filternya, jadi akan mengurangi lumpur secara signifikan. Ini si Camprisyn biasanya Ivan ngasih ini tuh 1 bulan sekali nih biasanya nih, dia kasih si Camprisyn. Terus abis itu, ini lanjut lagi, ini ada salah satu best sellernya kita juga, mungkin banyak teman-teman yang udah tahu, ini ada si Camp Stability. Si Camp Stability ini hampir sama dengan Pristine, cuman dia isinya itu ada aerob bakteri, anaerob bakteri sama fakultatif bakteri. Aerob itu dia yang akan mengolah amonia ke nitrit, nitrit ke nitrat, itu bakteri aerob. Terus habis itu ada fakultatif, dia akan mengolah nitrat dan lumpur-lumpur yang ada di filter kalian. Sama yang terakhir ada fakultatif. Fakultatif itu tergantung di mana bakteri itu akan nempel. Kalau bakteri itu nempel di area yang tidak ada oksigennya, dia pasti akan berubah jadi anaerob. Kalau ada oksigennya, dia langsung berubah lagi jadi aerob bakteri. Jadi ini dia pakai untuk maintenance. Dia biasa pakainya itu 1 minggu sekali. Itu pakainya cukup setengah dosis saja kalau untuk maintenance. Terus abis itu sebenarnya ada 2. Ini ada stability biasa, sama ada lagi pond stability ini. Bedanya apa? Yang ini bakteri jauh lebih kuat. Jadi ini nggak gampang mati. Dan di sini sih udah kita coba semua, dan ini udah beberapa kali repeat nih Ivan nih order ini nih. Dan hasilnya oke. Amonianya tetap terjaga, nitratnya juga tetap terjaga. Terus abis itu ini sih, cuman gue nggak tahu nih. Ini ada banyak nih harusnya, kemarin gue barusan ngirim banyak banget nih. Ini ada azuvitamin. Ini azuvitamin ini bisa kalian gabung di pakan. Karena isinya itu ada vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin D, sama yang terpenting ada asam amino. Asam amino itu adalah protein terkecil yang bisa diserap sama ikan. Jadi ini bagus banget buat skin quality sama kesehatan ikan kalian. Ini setahu gue ada banyak nih, cuma nggak tahu ditaruh mana. Terakhir kali gue ngirim di sini ada 12 botol. Lanjut lagi, di sini juga ada stress guard. Nih ada stress guard. Dia pakai biasa kalau buat berangkat kontes nih pakai stress guard. Terus ada pond clarigen kalau misalnya butek terus mau ngonten dia pakai ini. Terus sama ini ada health guard nih. Health guard ini dia pakai biasanya kalau lagi musim hujan, pancaroba lah. Jadi dari tiba-tiba panas terus habis itu tiba-tiba hujan, dia pakai ini untuk mengurangi flashing pada ikan. Kenapa? Dia teman-teman koi itu flashing itu dihindari banget, karena dengan flashing itu takutnya sisiknya lepas atau ada luka atau ada lecet-lecet. Makanya dia pakai ini kalau ada ikan mulai flashing, dia tuang ini ke dalam kolam. Enaknya kita pakai si Chem Health Guard ini, dia itu tidak membunuh bakteri yang ada di filter kalian. Jadi ini aman banget. Dia cuma ngebunuh bakteri patogen. Ini si Chem Health Guard. Terus abis itu untuk pengecekan parameter air. Nah, ini pakai EPA Freshwater Master Kit. Ini ada 3 tuh di dalam situ tuh. Ini yang ini udah habis nih. Jadi ini rutin juga. Setiap seminggu sekali harus dicek. Sama seperti di toko Java juga, kita nggak seminggu sekali, tiap hari Ji ya. Kita hampir tiap hari. Kalau di sini seminggu sekali. Karena di sini sudah expert yang keeping, jadi dia seminggu sekali untuk memastikan semuanya stabil, semuanya sama, tidak ada perubahan, amonianya juga stabil. Jadi dia seminggu sekali dicek ini amonianya. Oke, abis itu udah, di sini udah. Abis itu gue mau jelasin sedikit, banyak banget pertanyaan dari kemarin tentang Neomedia. Sekalian lah, mumpung gue di sini gue bahas semua apa yang dipakai sama Ivan. Neomedia. Jadi kemarin tuh ada pertanyaan beberapa, mungkin ada yang WhatsApp gue secara pribadi gitu, ada yang nanya juga di grup-grup atau juga di Instagram yang nanya Neomedia itu gampang clogging atau enggak. Nah, karena di sini media filternya itu pakai Neomedia, dan gue pribadi itu udah megang kolam ini udah cukup lama. Gue megang kolam ini tuh sekitar dari tahun 2014 itu gue udah megang kolam ini. Walaupun bukan gue yang bikin ya, tapi gue banyak belajar belajar filter di kolam ini. Dan jujur aja Neomedia sudah dipakai di sini tuh udah sekitar 2 tahun. Neomedia dipakai sini udah 2 tahun, dan selama 2 tahun ini juga gue belum pernah nguras chamber media dan medianya tidak pernah clogging sama sekali. Nah, hal itu disebabkan oleh apa? Hal itu disebabkan oleh SSA Neomedia itu sampai 3.200 meter persegi. Jadi SSA-nya itu sampai titik terdalamnya ada pori-porinya. Nah, dengan SSA sebanyak itu, bakteri yang tinggal di Neomedia itu bisa banyak banget. Dan ditambah lagi kita pakai si Camprisyn sama si Chem Stability. Jadi banyak sekali bakteri anaerob yang bisa tinggal di dalam Neomedia itu. Makanya jadinya filter ini bisa dibilang anti clogging ya.
apalagi dengan Neo Media sekarang, Neo Media Quad, ditambah lagi dengan bentuknya yang lebih apa Ji istilahnya si Niko biasa ngomong Ji? Udah intinya lebih aerodinamis. Intinya lebih aerodinamis, ini ada gambarnya. Jadi air itu akan jauh lebih lancar untuk melewati Neo Media ini gitu. Jadinya Neo Media ini bisa gue bilang anti clogging ya, karena sampai detik ini gue juga belum pernah ngalamin clogging di Neo Media. Terus udah gitu di filter ini juga di setiap chambernya itu nggak dikasih aerator. Mungkin ada stock shootnya kalau nggak salah, stock shoot yang lama itu di video itu juga nunjukin kalau media filter ini tidak dikasih aerator. Di kolamnya Java juga tidak dikasih aerator, yang jadinya menyebabkan bakteri anaerobnya bisa tinggal di media itu, dan jadinya itu dia, nggak ada clogging sama sekali. Untuk Kuria Mat-nya juga di sini juga, ini kalian bisa bayangin nih, Kuria Mat-nya itu ada di bawah RDF ini. Kalau kalian pasti mikir, wah nanti kalau clogging gimana, bla bla bla. Puji Tuhan, kita sampai detik ini selama 4 tahun, dulu sebelum pakai Kuria, kita pakai produk lain juga nggak pernah clogging, ditambah lagi sekarang dengan menggunakan Kuria, makin nggak pernah clogging lagi, makanya jadi ya kita beraniin untuk taruh RDF ini di atas Kuria Mat. Terus gimana oksigennya? Oksigennya semua kita push di kolam. Kalian bisa lihat nih, kolam ini banyak banget dan di sini aeratornya banyak banget. Bawah biru. Nih, ini aeratornya banyak banget tuh sampai bawah. Ini ada Helea juga. Dengan aerator sebanyak ini sudah cukup meningkatkan DO, dan ditambah lagi chillernya itu 23 derajat. Jadi oksigennya makin tinggi. Oke, sudah kita bongkar semua. Jadi di sini ada Kuria, ada Neo Media, ada Kuria RDF, ada filter brush. Jadi kolam ini cukup gue nyatakan the best banget dan menghasilkan banyak ikan Grand Champion dari sini. Oke, sekian video dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.